Hai Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Firizky Irwan di Populer Tribun Bali hari ini, Sabtu 12 September 2020. Seperti biasa, 3 berita akan kami sampaikan kepada Anda. Salah satunya berita mengenai dokter yang meninggal karena COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Berita pertama, 4 dokter di Bali meninggal karena COVID-19. Angka kematian dokter di Indonesia akibat COVID-19 semakin meningkat. Data dari Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia diperbaharui 10 September 2020 menunjukkan angka kematian dokter mencapai 109 orang. Dari jumlah itu, 4 diantaranya dokter di Bali. Ketua Tim Mitigasi PBID, Dr. Adib Kumaydi, SPOT, yang memimpin pelaksanaan survei ini mengatakan, terpaparnya para dokter bisa terjadi saat melayani pasien, baik langsung menangani pasien COVID di ruang perawatan, isolasi maupun ICU, atau dari tindakan medis yang belakangan baru diketahui pasiennya positif COVID, atau pelayanan non-medis seperti dari keluarga dan komunitas. Gambaran ini menunjukkan pekerjaan dokter saat ini memiliki resiko sangat tinggi terpapar COVID-19 di samping angka OTG, asymptomatic carrier, yang tinggi. Selain itu, kata dia, upaya yang perlu dilakukan adalah proteksi di semua layanan dengan penerapan 3T, yakni tracing, testing, treatment yang lebih tegas lagi. Langkah preventif melalui penerapan protokol kesehatan harus menjadi prioritas untuk menekan laju penyebaran virus corona. Dari data 109 dokter yang meninggal tersebut, jumlah tertinggi ada di Provinsi Jawa Timur sebanyak 29 dokter, disusul Sumatera Utara 20 dokter, DKI Jakarta 13 dokter, Jawa Barat 10 dokter. Berikutnya Provinsi Jawa Tengah 8 dokter, Sulawesi Selatan 6 dokter, Bali 4 dokter, Kalimantan Selatan 4 dokter, Sumatera Selatan 4 dokter, Kalimantan Timur 3 dokter, Kepulauan Riau 2 dokter, DIY 2 dokter, Papua Barat, NTB, Banten, dan Aceh masing-masing 1 dokter meninggal dunia. Berita kedua, update COVID-19 di Bali, 1.288 orang dalam perawatan. Setelah hampir 6 bulan pandemi COVID-19 tak juga jelas ujungnya, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Bali masih terus meningkat. Berdasarkan data per Jumat 11 September 2020, Provinsi Bali kembali mencatat adanya penambahan pasien positif COVID-19 sebanyak 144 orang. Dengan penambahan tersebut, jumlah kumulatif kasus pasien positif menjadi 6.978 kasus, terhitung sejak pertama kali pasien COVID-19 ditemukan di Bali. Kasus WNI terkonfirmasi positif COVID-19 di Bali didominasi oleh kasus yang penularannya melalui transmisi lokal, yakni 94,2%. Tak hanya itu, data terakhir Jumat 11 September 2020 juga menunjukkan bertambahnya pasien meninggal terkait COVID-19, yakni sebanyak 10 kasus. Sehingga jumlah kumulatif pasien meninggal terkait COVID-19 di Bali mencapai 161 kasus, atau sebesar 2,31%. Meski demikian, pasien sembuh juga dilaporkan bertambah sebanyak 92 orang. Secara kumulatif, pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh di Bali telah berjumlah 50.529 orang, atau 79,23%. Adapun kini, sebanyak 1.288 orang masih berstatus sebagai pasien dalam perawatan COVID-19 di Bali. Mereka tersebar dalam perawatan di 17 RS rujukan dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, dan BPK Pering. Berita ketiga, pejabat tinggi di Pemkab Jemberana positif COVID-19. Kabupaten Jemberana mencatat tambahan 17 kasus baru pasien terkonfirmasi positif Jumat 11 September 2020. Seorang di antaranya pejabat tinggi di lingkungan pemerintah kabupaten. Pejabat tinggi ini diduga adalah Sekretaris Daerah Jemberana, Imade Sudiade, yang terkonfirmasi positif COVID-19. Informasi ini dihimpun wartawan dari sumber di lingkungan Pemkab Jemberana kemarin. Menyusul adanya paparan pada orang nomor 3 di Bumi Mekepung itu,
pegawai negeri sipil dan non-PNS di lingkup Pemkab Jemberana menjalani rapid test massal. Dari 178 orang PNS yang ikut rapid test Jumat 11 September 2020, 5 orang reaktif. Asisten 2 Setda Jemberana, I Gusti Ngurah Sumber Wijaya juga sudah menjalani rapid test. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Jemberana, Dr. I Gusti Agung Putu Arisante mengakui, dari 17 orang warga Jemberana yang terkonfirmasi positif COVID-19, seorang di antaranya pejabat tinggi. Arisanta belum bisa mengungkap secara gamblang siapa pejabat tinggi tersebut. Namun pejabat itu diakuinya sebagai warga Kelurahan Dauhwaru Jemberana. Selain itu, anak dan petugas kebersihan rumah tangga pejabat itu juga terkonfirmasi positif. Itulah sebabnya tracing dilakukan pada orang-orang yang berinteraksi dengan pejabat tersebut. Dan mereka jalani rapid test massal. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.